Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu membahas rahasia kehidupan, misteri, dan kearifan leluhur Jawa. Senang sekali saya bisa kembali menyapa panjenengan semua. Semoga sehat lahir batin, rezeki lancar, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Pernahkah sampean mendengar bahwa ada satu weton yang dianggap berada di persimpangan dunia? Lahir di antara terang dan gelap, nyata dan gaib, manusia dan roh. Ya, itulah weton Kliwon. Orang yang lahir di hari Kliwon dipercaya memiliki aura yang unik. Kadang menenangkan, kadang menakutkan. Mereka seperti menyimpan rahasia besar yang tidak semua orang bisa pahami. Dan yang lebih mengejutkan, menurut Primbon Jawa, ada 7 misteri dari weton Kliwon yang sampai sekarang masih dipercaya banyak orang. Apa saja misteri itu? Kita akan bahas satu persatu dengan cerita, contoh, dan kisah nyata yang bikin merinding. Jadi jangan kemana-mana. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa dulu ya. Silakan klik tombol like, share, dan subscribe channel ini. Tulis juga sholawat di kolom komentar, biar hati kita semakin tenang, hidup kita penuh keberkahan, dan pembahasan kali ini membawa kebaikan bagi kita semua. Dulurku, dalam budaya Jawa, weton bukan sekadar hitungan hari lahir. Ia adalah jendela kecil yang memperlihatkan karakter, jalan hidup, bahkan jodoh dan rezeki seseorang. Nah, khusus untuk weton Kliwon, ada sesuatu yang berbeda. Kliwon adalah hari pasaran yang diakini sebagai puncak energi spiritual. Jika seseorang lahir di hari Kliwon, dia dianggap punya hubungan erat dengan dunia yang tak kasat mata. Orang tua zaman dulu sering berkata, "Wong Kliwon iku uripe ana antarane jagat." Hidupnya di antara dunia nyata dan dunia gaib. Kadang mereka jadi pusat perhatian, kadang malah dijauhi. Kadang disegani, kadang ditakuti. Mari kita buka satu persatu, 7 misteri weton Kliwon yang penuh teka-teki itu. 1. Menarik perhatian makhluk gaib lur. Dulurku, inilah bagian yang sering membuat bulu kuduk berdiri ketika kita membicarakan weton Kliwon. Sejak dulu, banyak orang percaya bahwa mereka yang lahir di hari Kliwon lebih mudah menarik perhatian makhluk gaib. Bukan karena mereka mencarinya, tapi karena auranya memang seperti magnet yang memancarkan cahaya di dunia yang tak kasat mata. Kalau kita ibaratkan, orang biasa mungkin seperti lilin kecil di tengah malam, sementara orang Kliwon adalah obor besar yang menyala terang. Obor itulah yang membuat banyak makhluk halus menoleh, tertarik, bahkan ada yang mencoba mendekat. Ada kisah dari seorang pemuda di Banyuwangi yang lahir pada malam Jumat Kliwon. Sejak remaja, ia sering bermimpi didatangi sosok perempuan berbusana Jawa kuno, cantik dan berbau harum bunga melati. Awalnya ia mengira hanya bunga tidur, tapi mimpi itu berulang terus. Bahkan, lama-lama ia bisa merasakan sentuhan tangan halus yang membuatnya terbangun dengan jantung berdegup kencang. Saat ia berkonsultasi pada seorang sesepuh desa, dikatakan bahwa ada makhluk gaib perempuan yang jatuh hati padanya. Inilah salah satu contoh bagaimana aura Kliwon bisa memikat dunia lain. Bukan hanya dalam mimpi, kadang makhluk halus juga muncul dalam kehidupan sehari-hari orang Kliwon. Ada yang melihat bayangan hitam mengikuti, ada yang mendengar langkah kaki di belakang padahal sendirian, bahkan ada yang merasa rumahnya sering kedatangan tamu tak diundang. Hal-hal seperti itu sudah sering diceritakan turun-temurun. Namun jangan salah, kedekatan orang Kliwon dengan makhluk gaib tidak selalu berarti buruk. Dalam beberapa kasus, justru makhluk itu menjadi pelindung. Misalnya, ada seorang pedagang asal Semarang yang lahir Kliwon. Ia bercerita, meski tokonya berada di tempat sepi, ia jarang mengalami pencurian. Konon, ada sosok gaib penjaga yang membuat orang berniat jahat urung mendekat. Karena itulah orang tua Jawa selalu mengingatkan, orang Kliwon sebaiknya rajin berdoa, sering melakukan selamatan kecil, dan menjaga kebersihan diri serta rumah. Tidak boleh sembarangan berbicara kasar di tempat angker. Tidak boleh menantang makhluk halus, apalagi bermain-main dengan dunia gaib. Sebab, energi mereka sudah cukup kuat untuk mengundang perhatian, jadi sebaiknya diarahkan agar tetap aman.
Fenomena ini membuat kita sadar bahwa hidup orang Kliwon memang unik. Mereka seakan berdiri di batas tipis antara dunia manusia dan dunia roh. Dan garis tipis itu kadang samar, bisa membuka jalan menuju pengalaman-pengalaman yang sulit dijelaskan logika. 2. Kesaktian tersembunyi Lur. Dulurku, salah satu misteri terbesar dari orang yang lahir di weton Kliwon adalah tentang kesaktian tersembunyi. Bukan berarti semua orang Kliwon otomatis bisa menghilang, berjalan di atas air, atau memiliki ilmu kanuragan. Tapi mereka diyakini memiliki pintu energi batin yang lebih terbuka dibanding orang kebanyakan. Sejak kecil, orang Kliwon biasanya sudah punya kepekaan luar biasa. Ada yang bisa merasakan suasana gaib di suatu tempat, ada yang merasa tangannya hangat ketika menyentuh orang sakit, atau ada yang ucapannya sering jadi kenyataan tanpa disadari. Hal-hal kecil ini sebenarnya adalah bagian dari daya batin yang mereka bawa sejak lahir. Ada cerita dari seorang guru kebatinan di Solo. Ia mengatakan, murid-murid yang lahir di hari Kliwon biasanya lebih cepat merasakan hasil tirakat atau meditasi. Kalau orang lain butuh bertahun-tahun untuk bisa merasakan hening dalam batin, orang Kliwon bisa lebih cepat masuk ke kondisi itu. Seolah-olah jiwa mereka memang sudah punya sambungan langsung dengan energi semesta. Tidak jarang, orang Kliwon juga punya bakat alami dalam hal pengobatan atau penyembuhan. Ada seorang kakek di Yogyakarta yang lahir Kliwon. Ia tidak pernah belajar ilmu khusus, tapi setiap kali ada tetangga sakit kepala, cukup dipijit oleh tangannya, sakit itu berkurang. Warga meyakini, tangan kakek itu punya energi penyembuhan yang tidak semua orang miliki. Namun, kesaktian tersembunyi ini ibarat pedang bermata dua. Kalau diarahkan untuk kebaikan, bisa jadi berkah besar bagi banyak orang. Tapi kalau digunakan untuk hal buruk, seperti menyakiti, mencelakakan, atau memanipulasi orang lain, maka justru akan berbalik menjadi beban bagi dirinya sendiri. Banyak cerita orang Kliwon yang menyalahgunakan kekuatan batinnya, pada akhirnya hidupnya berantakan. Leluhur Jawa selalu mengingatkan, ilmu tanpa laku, bakal sirna. Artinya, kesaktian bukan untuk pamer atau kesombongan. Orang Kliwon yang benar-benar sakti biasanya justru rendah hati, jarang berbicara tentang ilmunya, dan memilih menolong diam-diam. Kalau dianalogikan, kesaktian orang Kliwon itu seperti mata air yang mengalir di dalam tanah. Dari luar tidak terlihat, tapi saat digali dengan benar, airnya jernih dan bisa memberi kehidupan. Namun, jika tanahnya digali dengan sembarangan, mata air itu bisa keruh atau bahkan hilang. Begitulah kesaktian orang Kliwon. Ia ada, tapi hanya akan muncul jika dijaga dengan hati yang bersih. 3. Hidupnya sering penuh ujian Lur. Dulurku, kalau kita amati, banyak orang yang lahir di hari Kliwon memiliki perjalanan hidup yang penuh lika-liku. Mereka sering menghadapi cobaan yang terasa lebih berat dibanding orang lain. Seakan-akan jalan hidupnya memang sudah dipilih untuk ditempa dengan ujian demi ujian. Kenapa bisa begitu? Menurut kepercayaan Jawa, orang Kliwon lahir membawa energi spiritual besar. Agar energi itu seimbang, mereka dipaksa untuk belajar melalui penderitaan. Ujian hidup itulah yang membentuk mereka jadi pribadi tangguh. Bayangkan seperti sebilah keris. Sebelum jadi pusaka yang sakti, besinya harus ditempa berkali-kali dengan api panas dan pukulan keras. Tanpa itu, keris hanya akan menjadi besi biasa. Ada kisah nyata dari seorang tokoh masyarakat di Jawa Timur yang lahir Kliwon. Sejak kecil ia hidup miskin, bahkan untuk sekolah pun harus berjalan kaki belasan kilometer. Ia sering dihina teman-temannya, bahkan pernah hampir putus sekolah karena tidak mampu membeli buku. Namun justru dari penderitaan itulah ia belajar sabar, tekun, dan pantang menyerah. Akhirnya, saat dewasa, ia menjadi pemimpin desa yang sangat disegani, mampu membawa kemakmuran bagi banyak orang. Bukan hanya soal ekonomi. Banyak orang Kliwon juga diuji lewat hubungan percintaan. Ada yang sulit menemukan pasangan, ada yang berkali-kali dikhianati, bahkan ada yang rumah tangganya penuh pertengkaran.
Semua itu dianggap sebagai cara semesta melatih hati mereka agar lebih kuat dan bijaksana. Tapi dulurku, jangan salah paham. Ujian bukan berarti kutukan. Justru sebaliknya, ujian adalah tanda bahwa orang Kliwon dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Mereka seperti pohon beringin di tengah lapangan, sering diterpa angin kencang, tapi justru semakin kuat akarnya, semakin kokoh berdirinya. Dan anehnya, meski penuh ujian, orang Kliwon biasanya punya daya tahan luar biasa. Mereka bisa jatuh berkali-kali, tapi selalu bangkit lagi. Bahkan kadang bangkitnya lebih kuat dari sebelumnya. Inilah yang membuat banyak orang Kliwon akhirnya menjadi teladan. Bukan karena hidupnya selalu mulus, tapi karena mereka mampu melewati badai tanpa tumbang. Kalau dianalogikan, hidup orang Kliwon itu seperti perjalanan mendaki gunung. Jalannya terjal, licin, kadang penuh rintangan. Tapi di puncaknya, mereka bisa melihat pemandangan indah yang tidak semua orang mampu capai. Maka jika kamu lahir di hari Kliwon dan merasa hidupmu penuh cobaan, jangan putus asa. Ingatlah bahwa setiap ujian adalah cara Tuhan menguatkanmu. Karena seperti kata pepatah Jawa, sopo sing sabar bakal jembar. Siapa yang sabar, hatinya akan lapang, dan akhirnya menemukan kekuatan sejati. 4. Aura mistis sejak lahir lur. Dulurku, sejak bayi Kliwon pertama kali lahir ke dunia, konon ia sudah membawa sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar tubuh mungil dan tangisan khas bayi, tapi juga aura mistis yang membuat orang di sekitarnya merasa tak biasa. Orang tua Jawa zaman dulu sering bilang, bayi Kliwon iku anane wis ketandha. Artinya, sejak lahir mereka sudah memiliki tanda gaib tertentu. Misalnya, tangisan bayi Kliwon terdengar lebih berat, panjang, dan kadang bikin bulu kuduk berdiri. Tidak jarang, saat ia lahir, ada fenomena aneh yang terjadi di sekitarnya. Lampu minyak tiba-tiba berkedip, hewan peliharaan berisik tanpa sebab, atau bahkan suasana rumah menjadi hening seakan ada yang sedang mengamati. Ada kisah nyata dari seorang dukun beranak di Klaten. Ia pernah membantu persalinan bayi yang lahir tepat pada malam Jumat Kliwon. Saat bayi itu menangis, seekor ayam jantan yang biasanya tenang tiba-tiba berkokok panjang meski bukan waktunya. Orang-orang yang hadir langsung terdiam, sebagian merinding, karena mereka percaya itu tanda bahwa ada tamu gaib yang datang ikut menyaksikan kelahiran tersebut. Karena itulah, orang tua zaman dulu biasanya mengadakan selamatan kecil, meskipun sederhana. Ada yang menyiapkan bubur merah putih, bunga setaman, atau sekadar membaca doa-doa dan sholawat. Tujuannya satu, meminta perlindungan agar bayi Kliwon tidak diganggu oleh energi gaib yang ikut menempel pada kelahirannya. Kalau kita ibaratkan, bayi yang lahir di Kliwon itu seperti muncul dengan lampu sorot di tubuhnya. Lampu itu menyala terang, sehingga bukan hanya manusia yang bisa melihat, tapi juga makhluk dari dimensi lain ikut memperhatikannya. Maka jangan heran kalau orang Kliwon sering disebut punya penjaga gaib yang menyertai mereka sejak kecil. Namun, ini bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru ini bisa jadi berkah. Karena dengan aura mistis itu, banyak orang Kliwon tumbuh menjadi pribadi yang disegani. Mereka terlihat berbeda, seolah ada cahaya atau karisma yang sudah terbentuk sejak kecil. Aura ini bisa menjadi tameng, bisa juga menjadi beban, tergantung bagaimana mereka menjalaninya. 5. Kekuatan intuisi yang kuat lur. Dulurku, salah satu ciri khas orang yang lahir di hari Kliwon adalah firasatnya yang begitu tajam. Mereka sering tahu sesuatu sebelum hal itu benar-benar terjadi. Kadang berupa perasaan gelisah yang muncul tiba-tiba, mimpi yang terasa nyata, atau sekadar getaran kecil di hati. Tapi anehnya, banyak dari intuisi itu terbukti kebenarannya. Bayangkan seperti punya antena yang bisa menangkap gelombang halus. Kalau orang lain hanya bisa melihat apa yang tampak mata, orang Kliwon bisa merasakan sesuatu yang tersembunyi. Mereka peka terhadap perubahan suasana, energi, bahkan niat orang lain. Tidak heran kalau banyak orang Kliwon sering dibilang bisa membaca perasaan atau isi hati orang di sekitarnya. Ada kisah dari seorang ibu di daerah Gunung Kidul. Beliau lahir pada hari Kliwon,
dan sering sekali merasakan firasat kedatangan tamu. Pernah suatu hari, ia tiba-tiba merasa ingin menyiapkan kopi dan kudapan meski tidak ada rencana siapapun datang. Tak lama kemudian, benar saja, seorang saudara jauh datang berkunjung tanpa kabar. Hal-hal seperti itu sering terjadi, sehingga keluarganya percaya bahwa intuisi ibu tersebut memang bawaan dari wetonnya. Bukan hanya urusan tamu. Banyak pula orang Kliwon yang bisa merasakan firasat buruk. Misalnya, menjelang ada musibah, mereka mendadak merasa tidak enak hati. Ada yang bermimpi melihat air keruh, ada yang mendengar suara gaib, bahkan ada yang hanya merasa sesak tanpa alasan. Setelah itu, biasanya memang terjadi sesuatu, entah ada kecelakaan, sakit, atau kabar duka. Hal seperti ini membuat orang Kliwon sering dihormati di masyarakat. Warga desa kerap menjadikan mereka tempat bertanya. Ada yang minta pendapat sebelum mengadakan hajatan, ada yang minta nasihat saat akan merantau, bahkan ada yang menjadikan firasat orang Kliwon sebagai penanda apakah sebuah acara sebaiknya dilanjutkan atau ditunda. Namun, di balik kelebihan itu, intuisi tajam juga bisa jadi beban. Bayangkan kalau terlalu sering mendapat firasat buruk, tentu hati jadi mudah gelisah. Apalagi kalau firasat itu tidak bisa dihindari. Karena itu, orang tua dulu selalu mengingatkan agar orang Kliwon rajin berdoa, menjaga kebersihan batin, dan melakukan tirakat sederhana. Dengan begitu, intuisi yang kuat bisa terjaga, tetap jernih, dan tidak menakutkan. Kalau kita ibaratkan, orang Kliwon itu seperti kompas di hutan. Ia bisa menunjukkan arah yang tidak dilihat mata. Tapi kalau tidak digunakan dengan bijak, kompas itu bisa membuat bingung. Itulah sebabnya, intuisi kuat yang dimiliki orang Kliwon sebaiknya diarahkan untuk kebaikan, membantu diri sendiri, keluarga, dan orang lain agar terhindar dari kesulitan. 6. Daya tarik yang tak bisa dijelaskan lur. Dulurku, pernahkah sampean bertemu dengan seseorang yang wajahnya biasa saja, tidak terlalu cantik atau tampan, tapi entah kenapa bikin kita betah berlama-lama dengannya? Atau ada orang yang hanya lewat sebentar, tapi auranya sudah membuat suasana jadi berbeda? Nah, itulah yang sering dimiliki oleh orang yang lahir di hari Kliwon. Daya tarik misterius yang sulit dijelaskan dengan logika. Daya tarik ini bukan soal fisik. Orang Kliwon bisa saja tidak mengikuti tren, tidak memakai pakaian mewah, bahkan tampil sederhana. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang memancarkan magnet alami. Energi itu membuat orang lain nyaman, tenang, bahkan jatuh hati tanpa alasan yang jelas. Ada cerita seorang perempuan Kliwon dari Jawa Tengah. Wajahnya biasa saja, bahkan ia sering minder karena merasa tidak secantik teman-temannya. Tapi anehnya, setiap ia hadir dalam sebuah acara, orang-orang selalu memperhatikannya. Banyak yang ingin mengajaknya bicara, banyak pula lawan jenis yang diam-diam menyukainya. Ketika ditanya, jawabannya selalu sama, entah kenapa, aku merasa damai kalau ada dia. Inilah contoh nyata daya tarik yang tak bisa dijelaskan. Fenomena ini tidak hanya berlaku pada manusia. Menurut kepercayaan Jawa, makhluk gaib pun sering tertarik dengan aura orang Kliwon. Itulah sebabnya mereka lebih sering mendapat pengalaman mistis dibanding orang lain. Ada makhluk halus yang sekadar ingin mendekat, ada juga yang jatuh cinta, sehingga sering muncul dalam mimpi. Tentu saja, daya tarik ini bisa menjadi berkah sekaligus ujian. Berkah, karena orang Kliwon mudah mendapatkan simpati, mudah dipercaya, dan kadang bisa membangun jaringan pertemanan dengan cepat. Tapi bisa juga menjadi ujian, karena tidak jarang daya tarik ini menimbulkan kesalahpahaman. Misalnya, orang lain merasa digoda padahal sebenarnya orang Kliwon tidak berniat apa-apa. Kalau kita ibaratkan, orang Kliwon itu seperti lilin yang menyala di tengah ruangan gelap. Orang-orang, bahkan serangga sekalipun, pasti akan mendekat. Lilin itu memberi cahaya dan kehangatan, tapi juga rawan membuat sayap serangga terbakar. Begitulah daya tarik orang Kliwon. Indah, tapi bisa membawa konsekuensi. Karena itulah, orang tua Jawa selalu berpesan agar orang Kliwon menjaga sikap. Jangan sembarangan bicara manis, jangan main-main dengan hati orang lain, dan jangan terlalu sering
membiarkan auranya memikat tanpa kendali. Sebab, semakin besar daya tarik yang mereka miliki, semakin besar pula tanggung jawabnya. Jadi, kalau kamu merasa orang Kliwon di sekitarmu punya daya tarik aneh yang membuatmu nyaman, jangan buru-buru salah paham. Bisa jadi itu bukan karena mereka menggoda, tapi memang auranya begitu kuat. Dan bagi kamu yang lahir di Kliwon, ingatlah, pesona itu adalah anugerah, gunakanlah untuk kebaikan, bukan untuk mempermainkan hati. 7. Lahir untuk jadi penjaga atau pemimpin lur. Dulurku, misteri terakhir dari orang yang lahir di weton Kliwon adalah keyakinan bahwa mereka ditakdirkan bukan hanya untuk hidup bagi dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Banyak yang percaya, energi besar yang mereka bawa sejak lahir membuat mereka sering diarahkan menjadi penjaga atau bahkan pemimpin. Sejak kecil, orang Kliwon biasanya sudah menunjukkan tanda-tanda ini. Mereka sering jadi tempat curhat teman-temannya, meskipun usianya masih muda. Ada sesuatu dalam diri mereka yang membuat orang lain merasa aman ketika berbicara. Bahkan tanpa diminta, orang-orang sering menjadikan mereka tempat mencari solusi. Itulah mengapa aura kepemimpinan sering muncul alami pada diri orang Kliwon. Ada kisah nyata dari seorang pria Kliwon di Jawa Barat. Meski tidak memiliki pendidikan tinggi, ia selalu diminta warga untuk menjadi penengah ketika ada perselisihan. Bukan karena ia pintar bicara, tapi karena setiap kata-katanya terdengar menyejukkan. Lama-kelamaan, ia pun dipercaya menjadi tokoh masyarakat. Energinya yang tenang namun tegas membuat banyak orang segan sekaligus hormat padanya. Fenomena ini bukan kebetulan. Dalam filosofi Jawa, orang Kliwon ibarat obor di tengah kegelapan. Mereka membawa cahaya yang bisa menerangi jalan orang lain. Bahkan ketika hidup mereka sendiri penuh ujian, justru ujian itu yang menjadikan mereka lebih kuat sehingga mampu membimbing orang lain. Namun menjadi pemimpin atau penjaga bukan hal mudah. Pohon besar di tengah hutan memang bisa jadi tempat berteduh banyak makhluk. Tapi pohon itu juga paling sering diterpa angin kencang. Begitu pula orang Kliwon, makin besar perannya, makin berat pula cobaan yang datang. Tapi justru dari situlah wibawa mereka lahir. Leluhur Jawa percaya, orang Kliwon punya dua pilihan. Hidup biasa-biasa saja dengan menutup potensinya, atau menerima takdirnya sebagai penerang bagi orang lain. Jika mereka memilih jalan kedua, maka rezeki, wibawa, dan perlindungan semesta biasanya akan mengikuti. Maka tidak heran, banyak tokoh karismatik, pemimpin spiritual, bahkan orang sakti yang lahir di hari Kliwon. Mereka bukan sekadar pemimpin formal, tapi penjaga keseimbangan di lingkungannya. Energi mereka bisa menenangkan, bisa melindungi, sekaligus bisa menjadi teladan. Kalau kita renungkan, menjadi pemimpin sejati bukan soal jabatan, melainkan soal keberanian untuk bertanggung jawab. Dan orang Kliwon, dengan segala misterinya, memang membawa bekal besar untuk menjalani peran itu. Dulurku, dari 7 misteri tadi kita bisa belajar bahwa orang Kliwon memang punya jalan hidup yang unik. Namun ingat, weton hanyalah salah satu petunjuk. Yang menentukan masa depan tetaplah sikap, doa, dan usaha kita sendiri. Kalau kamu lahir di Kliwon, jangan takut. Justru syukuri, karena artinya kamu punya potensi besar. Gunakan energi itu untuk kebaikan, bukan untuk menakut-nakuti atau merugikan orang lain. Dan buat yang bukan Kliwon, jangan minder. Setiap weton punya kekuatan dan misteri masing-masing. Nah, bagaimana menurut sampean? Apakah sampean atau orang terdekat sampean ada yang lahir di hari Kliwon? Pernahkah sampean merasakan aura misterius dari mereka? Coba tulis pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu ada cerita serupa yang bisa menambah wawasan kita semua. Jangan lupa, klik tombol like, share, dan subscribe, biar channel ini makin berkembang dan bisa terus membagikan rahasia-rahasia leluhur yang penuh makna. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap waras, dan selalu ingat pesan Jawa. Urip iku mung mampir ngombe, sing penting ninggal jejak kebaikan. Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.